Pemirsa, tindakan mengambil keuntungan sendiri itu bisa terjadi di mana saja, termasuk di atas kapal milik PT Pelni yang tidak pernah sepi penumpang. Ada saja kecurangan yang dilakukan yang tentunya ini bisa merugikan banyak pihak, apalagi di momen jelang mudik lebaran seperti saat ini. Bahkan pemirsa, celah penyelewengan bisa membuat anggaran negara bocor dan mengalir ke kantong pribadi yang tidak berkepentingan. Berikut penelusuran tim Realitas Metro TV di atas kapal Dorolonda milik PT Pelni. Musim mudik lebaran tahun ini, PT Pelni memprediksi akan mengangkut sedikitnya 27.302 penumpang pada puncak arus mudik H-5 lebaran atau pada 17 April. Akhir Maret lalu, Realitas sengaja menjajal layanan kapal Pelni dengan rute Tanjung Priok, Jakarta ke kota Makassar. Waktu tempuh perjalanan dijadwalkan selama 3 hari 2 malam. Bagi sebagian kalangan, angkutan laut Pelni dipilih tentu saja lantaran harganya lebih miring ketimbang angkutan udara. Apalagi penumpang juga leluasa membawa bagasi hingga 40 kg per tiket. Kapal motor Dorolonda dengan rute Jakarta-Bitung, Sulawesi Utara ini merupakan kapal penumpang dengan kapasitas 2.000 orang. Semua tiket yang dijual adalah kelas ekonomi. Di kelas ekonomi, semua penumpang mendapat jatah tempat tidur tanpa sekat dan tidak ada tempat bagasi khusus. Tiket per orang dibanderol seharga Rp437.000. Meski jelas-jelas disebutkan setiap penumpang harus menempati kursi sesuai tiket, namun rupanya ketentuan ini tidak baku berlaku. Asal mau merogoh kocek lebih, penumpang bisa saja pindah ke kelas lebih tinggi dengan menempati fasilitas kamar khusus. Jual beli kamar di atas kapal sudah lazim terjadi. 300 malam. Kalau 300 malam daripada makan 300 malam. Oh, dia per malam ya. Tapi kalau bisa nego ya bisa 500. Yang paling Rupanya Fulus memang berbicara saat di atas kapal. Untuk mendapatkan kamar dengan fasilitas TV, ABK mengajak Realitas menemui petugas kapal. Setelah bernegosiasi, petugas pun berjanji akan memindahkan ke kamar yang diminta begitu tiba di Surabaya. Sebab Realitas harus bergantian kamar dengan penumpang tujuan Surabaya. Nanti dari Surabaya maksudnya. Tapi itu satu bed. ya nggak apa-apa. Iya, tapi dari Surabaya maksudnya. Oh, dari sini Nggak bisa. Ya udah deh ya. Itu aja dulu, besok Surabaya baru pindah. tapi harganya sama. Iya sama. Oh iya kan. Iya. Nih, saya ngambil deh. Untuk 13 kali ya. Selama 24 jam, Realitas menempati kamar kelas 1 tanpa televisi. Kamar ini dilengkapi 2 buah kasur, AC, meja dan kamar mandi dalam. Begitu tiba di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, ABK langsung menjemput dan memindahkan Realitas ke kamar yang dijanjikan. Untuk layanan jual beli kamar ini, ABK meminta bayaran tunai. Saya minta duitnya sekarang ya. Oh iya. Saya mau bakal belanja. Peralatan. Oh iya. Ada tipis itu. Oh iya, nanti di Sebelah mana? Pak, di Di 6.033. di 6.000. 33 sebelah sini aja. Oh iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berapa? 700. Hitung dulu Pak. Yuk.
Jadi pindah. Iya, jadi nih. Praktik jual beli kamar di atas kapal Pelni sudah sejak lama menjadi rahasia umum dan sudah barang tentu tidak ada secuil pun bukti pembayaran sebab praktiknya dilakukan di bawah tangan alias tidak resmi dan sembunyi-sembunyi. Praktik jual beli kamar nyatanya tidak cuma berlaku untuk kamar kelas 1 dan 2. Kamar-kamar milik ABK yang berada di dek 3 juga disewakan. Seorang penumpang mengaku pernah menyewa kamar seharga 2,5 juta rupiah untuk rute Jakarta-Ambon yang ditempuh dalam waktu 4 hari dan 12 jam. Sama, di bawah juga gitu kalau kamar ABK. Bayar berapa? Kalau dari Jakarta Ambon 2,5. 2,5 juta. Oh iya? Itu berapa kamar? Satu. Enggak, berapa bed? Kasur 2. Kasur 2,5 juta. Tapi karena ada bawa barang. Jadi Oh. harus tidur di situ. Sejak tahun 2014, kapal Dorolonda dan 22 kapal Pelni lainnya sebenarnya tidak menjual lagi kamar kelas. Di 23 kapal tersebut hanya melayani kelas tunggal, yaitu ekonomi. Kebijakan ini diterapkan lantaran pemerintah hanya memberikan subsidi untuk kelas ekonomi. Namun untuk 3 kapal lainnya, yaitu KM Kelut, KM Gunung Dempo, dan KM Labobar, masih melayani kelas 1 dan 2. Realitas meminta konfirmasi soal praktik jual beli kamar di atas kapal kepada PT Pelni Persero. Manajemen BUMN ini tidak menampik sulitnya memberantas praktik pungutan liar di atas kapal. Meski begitu, perusahaan berkomitmen untuk menindak tegas praktik mafia di atas kapal. Kami sangat menyesalkan gitu ya, apabila ada oknum di atas kapal yang masih memperjualbelikan fasilitas kamar kelas. Karena hal tersebut jelas bertentangan dengan peraturan perusahaan. Dan kami akan menindaklanjuti seperti yang sudah dilaporkan sebelumnya untuk mendapatkan atau mengetahui siapa oknum tersebut. Karena perusahaan dalam hal ini manajemen sangat concern terhadap fasilitas, sangat concern terhadap layanan kepada pelanggan kami. Jadi jangan sampai hal-hal yang dulu umum dilakukan seperti jual beli kelas, saat ini hal tersebut sudah sangat dilarang. Praktik jual beli kamar di atas kapal Pelni jelas merugikan penumpang sebab di sistem penjualan tiket kelas kamar dan kabin selalu tertulis habis. Di beberapa kapal Pelni kini memang tidak ada lagi layanan kamar kelas alias diberlakukan kebijakan single class. Namun faktanya di lapangan justru berbeda. Kamar diperjualbelikan secara akal-akalan di atas kapal.